Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa amaddana bi asrihi wa a'ada alaina min barakatihi wa barakati ulumihi wa karamatihi wa jahihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asbabuha katsiratun minha ayyulahidhal insanu annahu abdun dzalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun wa la yanbaghi lidzalili ayyasiyal aziza li anna nafsiatahu biyadihi wa minha ayyatadzakkara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwali wa man kana kadzalika la yanbaghi an tujhada nikmatuhu. Wa minha ayyatadzakkaral mauta li'anna man alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illal jannatu awin naru ba'asahu dzalika ilal a'malus sholihati hasbal istita'ati wa minal a'malus sholihati musa'adatul muslimina wan nazru ilaihim bi'ainil atfi war rahmati husuman idza sabaqa minhum ihsanun ilaihi wa amma thamaratuha fasa'adatud darain. Saudara-saudari kaum muslimin dimanapun berada, pada video yang terdahulu itu sudah dijelaskan mengenai mahiyat takwa, apa itu takwa. Sedikit diulangi, takwa itu bukan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah, bukan. Tapi takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Apa bedanya? Tentu beda. Kalau menjalankan semua perintah Allah, berarti selagi menjalankan sebagian, belum bertakwa. Kalau meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, berarti selagi baru sebagian larangan Allah yang ditinggalkan, belum bertakwa. Maka takwa itu menjalankan perintah Allah. Artinya apa? Walaupun masih banyak perintah-perintah Allah yang belum dijalankan, selagi dia sudah mulai dan istiqomah menjalankan sebagian perintah Allah, berarti dia sudah termasuk orang yang bertakwa. Dengan larangan Allah pun demikian. Meninggalkan larangan-larangan Allah artinya selagi dia meninggalkan larangan-larangan Allah, walaupun masih banyak larangan Allah yang belum ditinggalkan, maka dia sudah termasuk orang yang bertakwa. Nah, kesempatan ini oleh musannif Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi dijelaskan mengenai sebab-sebab yang bisa menghantarkan orang menjadi bertakwa kepada Allah. Minha, sebagian dari sebab-sebab itu adalah ayyulahidhal insanu annahu abdun dzalilun. Setiap orang hendaknya mengetahui dan menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba yang hina. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, dan dia harus mengetahui dan menyadari bahwa Tuhannya itu adalah zat yang maha kuat,
mulia dan perkasa. Setelah dia menyadari bahwa dirinya hamba yang hina, maka tidak patut bagi seorang hamba yang hina maksiat, berdosa, menyalahi tuannya yang maha kuat lagi maha mulia. Padahal nasiyatahu biyadihi, nasib dirinya, kendali dirinya itu ada di kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana orang yang sadar kalau hidup matinya di tangan Allah, kalau rizkinya di tangan Allah, di kekuasaan Allah, kalau nasibnya ada pada Allah? Lalu bagaimana orang yang menyadari hal itu berani maksiat kepada Allah? Ini penyebab pertama. Jadi coba rasakan bahwa diri kita ini adalah hamba. Hamba yang hina, hamba yang lemah, hamba yang tidak punya daya dan tidak punya kekuatan ketika tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan menyadari hal ini, seseorang akan bertakwa kepada Allah. Sebab yang kedua, wa minha ayatadzakara ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwali. Orang yang ingin bertakwa kepada Allah hendaknya dia selalu mengingat kebaikan Allah kepada dirinya yang tidak pernah terputus. Setiap saat kita bergantung kebaikan Allah. Setiap saat kita bergantung nikmat Allah. Setiap saat kita bergantung rahmat Allah. Napas kita masih bisa bernapas, itu adalah karunia dan nikmat dari Allah. Kita masih bisa berkedip, itu adalah nikmat dan karunia dari Allah. Kita masih bisa berkata-kata, itu adalah nikmat dan karunia dari Allah. Kita masih bisa bergerak, masih bisa merasakan, itu adalah nikmat dan karunia dari Allah. Kita masih bisa membedakan rasa-rasa, itu adalah nikmat dan karunia dari Allah. Setiap saat kita bergantung pada nikmat dan karunia Allah. Nah, kalau kita sadar bahwa setiap saat kita bergantung terhadap nikmat dan karunia dari Allah, wa man kana kadzalika la yambaghi an tujhada nikmatuhu, maka tidak selayaknya nikmat-nikmat Allah itu diingkari. Layam bagi tidak seyogyanya antujhada, bahwasanya diingkari apa nikmatuhu, nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah maka kalau kita menyadari setiap saat bergantung kepada Allah, bagaimana kita berani bermaksiat kepada Allah? Maka kita pelan-pelan, kalau setiap saat kita ingat, akan selalu berusaha berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa minha ayyatadzakkaral mauta li anna man alima annahu sayamutu wa annahu laisa amamahu illal jannatu awin naru ba'asahu dzalika ilal a'malis sholihah. Sebagian dari sebab yang menghantarkan seseorang menjadi bertakwa adalah bahwasanya dia selalu mengingat datangnya kematian. Siapa di antara kita yang yakin bahwa hidupnya abadi? Siapa di antara kita yang yakin bahwa kita tidak akan pernah mengalami kematian, terpisahnya ruh dari jasmani? Siapa? Maka ini harus menjadi warning, harus menjadi pengingat bagi kita. Kita selalu ingat setiap saat, mati itu bisa terjadi kapan saja, mati itu bisa terjadi di mana saja, mati itu bisa terjadi sedang apa saja. Kalau kita ingat sedang apa saja bisa mati,
apakah kita berani berbuat maksiat dan dosa? Andai terjadi sedang maksiat dan dosa kita mati, itu berarti su'ul khotimah. Wa annahu laisa amamahu, dan kita harus sadar bahwa yang ada di depan kita, itu cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Kalau kita mati husnul khotimah, hati kita tetap mantap dengan iman, amaliyah kita tetap mantap dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, maka kita berhak. Jalan yang kita tempuh ke depan pasti ke surga. Tapi sebaliknya, jika iman kita ragu kepada Allah, hati kita ragu kepada Allah, hati kita ingkar kepada Allah, perbuatan kita banyak buruknya, maka sudah pasti kita akan ke neraka. Nah, kalau kita sadar hal itu, ba'asahu dzalika ilal a'malis sholihat, maka itulah yang menyebabkan kita akan semangat melakukan amal-amal soleh. Saudara dan saudariku kaum muslimin dimanapun berada, ini perlu, ini sangat perlu. Kenapa kita pelit bersedekah? Kenapa kita pelit dengan tenaga untuk amal soleh? Kenapa kita berat melangkahkan kaki menuju jamaah? Mengapa kita berat melangkahkan kaki menuju silaturahmi? Mengapa kita berat memaafkan kesalahan orang lain? Karena kita merasa hidup selamanya dan tetap akan mulia. Kita merasa dengan banyak harta, dengan rumah mewah, dengan mobil mewah, kita akan hidup selamanya. Padahal boleh jadi beberapa saat ke depan kita akan mengalami kematian. Lalu ingat dan bayangkan, rumah yang mewah, mobil yang banyak, uang yang banyak, itu akan diambil siapa? Lalu apa yang kita dapatkan di dalam kubur? Semua itu tidak ada yang kita bawa. Maka ingat, kematian itu begitu dekat dengan kita. Ketika kita ingat mati yang begitu dekat kepada kita, yang sudah pasti mengintai kita, kita akan bersemangat melakukan amal-amal soleh, sehingga kita tidak pelit dengan harta kita, kita nggak pelit dengan tenaga kita nggak pelit dengan ilmu kita nggak pelit dengan apa yang oleh Allah dititipkan kepada kita. Toh semua itu memang titipan dari Allah, semua itu memang punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Akhirnya apa? Kalau kita sadar bahwa kita ini pasti akan mati, yang kita bawa ke hadapan Allah itu cuman iman dan amal soleh, kita akan berlomba-lomba melakukan amal soleh. Sebagian dari amal soleh itu apa? Wa minal a'mali sholihati musa'adatul muslimin, kita akan merasa ringan untuk membantu sesama muslim. Wa nadhru ilaihim, dan kita akan merasa bangga bergaul dengan mereka, berteman dengan mereka, memandang mereka bi'ainil atfi, dengan pandangan yang penuh kasih, warahmati dan sayang. Khusuman idza sabaqa minhum ihsanun ilaihi, terlebih-lebih kalau muslim itu berjasa kepada kita. Nah, oleh karena itu, saudara dan saudariku kaum muslimin dimanapun berada, mari kita berusaha. Pertama, ingat dan sadari bahwa kita adalah hamba yang hina dan Allah adalah zat yang maha kuat, lagi maha mulia dan perkasa. Yang kedua, ayo selalu kita ingat bahwa yang ada pada diri kita adalah nikmat dan karunia Allah, dan kita sangat bergantung kepada anugerah Allah. Setiap saat Allah selalu melimpahkan kebaikan kepada kita. Apakah kita akan menggunakan kebaikan Allah itu untuk bermaksiat kepada Allah? Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, ayo selalu kita ingat bahwa mati begitu dekat kepada kita, begitu dekat kepada kita. Maka kita diingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Sadaqallahul adzim wallahu a'lam bishawab.